Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ya, puji nama Tuhan kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa beribadah. Walaupun kita beribadah secara online, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dalam ibadah kita, amin. Ya, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati kita saat teduh sejenak. Kita mau merenungkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari naikkan syukur. Mazmur bagimu Tuhan. Haleluya. Ku
Kita masih semangat dulu. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa,
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa beribadah di hari yang luar biasa ini. Hari pertama di bulan Agustus, penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami, biarlah hari ini kami bisa merenungkan firman Tuhan sekali lagi. Kami bisa membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang mau belajar, dengan hati yang mau taat. Roh Kudus tolong kami, apapun yang Tuhan ajarkan kepada kami memiliki kerendahan hati untuk belajar dan taat. Pakai hamba-Mu yang kurang ini ya Tuhan, biar Roh Kudus yang beracara di hati setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, firman kita hari ini dari Yohanes pasal 6 ayat 24-35. Saya memberi judulnya Yesus Roti Hidup. Cerita ini adalah cerita setelah peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan di Yohanes 6 ayat 1-14, dan kemudian disusul cerita Yesus berjalan di atas air. Perikop ini dimulai dengan keheranan orang banyak ketika mereka melihat Yesus sudah ada di seberang danau. Jadi ceritanya setelah peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan itu, murid-murid kemudian naik ke perahu dan menyeberang danau. Sementara Yesus mengambil waktu sendiri untuk berdoa. Orang banyak melihat murid-murid naik perahu dan menyeberang danau. Orang banyak juga melihat Yesus tidak ada bersama dengan murid-murid. Dan kemudian orang banyak menyusul murid-murid ke seberang danau. Dan setelah mereka sampai di seberang danau, mereka kaget karena ternyata Yesus ada di situ. Mereka terheran-heran dan mereka bertanya di ayat 25, Rabi, bila mana engkau tiba di situ? Ya, tentu saja mereka heran karena mereka tidak tahu bahwa Yesus pada malam hari, Yesus menyusul murid-murid dengan berjalan di atas air. Dan Yesus ikut naik perahu bersama dengan murid-murid. Dan di Yohanes 6 akan dikatakan begitu Yesus naik ke perahu, langsung mereka tiba di tempat tujuan mereka. Dan orang banyak ini bertanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Guru, kapan nyampenya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik sekali bagi saya adalah ketika Yesus menjawab mereka. Di ayat 26 kita bisa lihat bagaimana Yesus menjawab mereka. Keheranan orang banyak ini adalah kesempatan sebenarnya untuk Yesus bersaksi kan. Yesus bersaksi tentang peristiwa ajaib yang dia alami. Peristiwa ajaib yang baru saja terjadi di malam sebelumnya. Bagaimana Yesus berjalan di atas air, mendapati murid-murid. Seringkali ketika kita mengalami sebuah peristiwa ajaib, kita dengan senang hati akan bercerita. Apalagi kalau ada yang nanya. Orang kita nggak ditanya pun kita akan bercerita dengan senang hati. Kenapa? Karena ya itu peristiwa ajaib yang kita alami. Kita perlu membagikannya kepada orang banyak. Dan kadang-kadang ketika kita menceritakan peristiwa ajaib itu, kita memberi titik berat pada kita yang mengalaminya. Tuhan melakukan mujizat, Tuhan melakukan karya ajaib yang luar biasa kepada saya.
bukan kepada kamu. Karena Tuhan melakukan karya ajaib kepada saya, maka dengarkanlah saya. Bukan dia. Dia enggak dipakai Tuhan dengan karya ajaib, dengan mujizat. Tuhan pakai saya. Tuhan lakukan itu pada saya. Karena itu dengarkan saya, bukan dengarkan dia. Lalu kita jadi lebih laku, orang lebih dengar kita karena kita yang mengalami peristiwa ajaib dari Tuhan. Haleluya. Ya, tapi ya sudahlah, itu hanya mungkin sedikit lelucon saya. Saya kira nggak banyak hamba Tuhan yang seperti itu. Tapi coba kita lihat ayat 26 bagaimana Yesus menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jawaban Yesus ini dahsyat sekali. Yesus to the point bicara kepada mereka. Kamu cari aku karena kamu sudah makan kenyang, bukan karena tanda-tanda itu. Ini juga konfirmasi ya bahwa mujizat 5 roti dan 2 ikan itu mujizat yang dahsyat sekali, karena dengan 5 roti jelai dan 2 potong ikan, orang banyak ini bisa makan sampai kenyang, dan saking kenyangnya mereka mau lagi. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menegur orang banyak yang datang kepadanya karena makan kenyang. Yesus menegur orang banyak dengan kalimat yang tidak ada basa-basinya sama sekali. Kita bisa lihat betapa Yesus fokus pada memberitakan kebenaran. Waktu itu Yesus sedang populer-populernya. Dan orang banyak mengikuti kemana saja dia pergi. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Tapi Yesus tidak tertarik dengan popularitas, Yesus tidak tertarik dengan sanjungan orang. Dia hanya menyampaikan kebenaran. Bahkan jika kebenaran itu harus menyakitkan, bahkan ketika kebenaran itu harus berupa teguran keras, dia tetap menyampaikannya. Saya bayangkan kalau misalnya saya bicara seperti ini dengan jemaatnya mungkin langsung pindah gereja. Bapak yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sedang Yesus lakukan adalah, Yesus mau menunjukkan kepada orang banyak ini bahwa selain kebutuhan jasmani, ada satu kebutuhan yang lain yang manusia juga butuhkan. Dan bahkan kebutuhan yang lain itu sebenarnya manusia lebih butuhkan daripada kebutuhan jasmani. Yesus tidak mengatakan bahwa kebutuhan jasmani tidak diperlukan. Yesus tidak mengatakan bahwa kebutuhan makan itu tidak perlu. Yesus, itu perlu. Kita perlu makan, kita perlu mencari nafkah. Tapi ada satu kebutuhan yang lain yang seringkali kita lupakan. Dan Yesus mau ingatkan bahwa ada kebutuhan rohani yang dibutuhkan oleh manusia. Dan orang banyak ini, Yesus ingatkan, kalian cari aku karena ingin makan kenyang. Kalian cari aku karena roti itu. Kalian cari aku karena kalian membutuhkan aku untuk memenuhi kebutuhan jasmani kalian. Kemudian Yesus bicara lagi. Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Bekerjalah, tapi bukan untuk makanan yang dapat binasa. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Kita di dunia ini harus bekerja. Kita harus mencari nafkah. Itu tentu saja. Alkitab juga mengatakan kalau tidak bekerja jangan makan. Tapi Yesus menunjukkan kepada orang banyak ini sesuatu yang berbeda. Selain bekerja untuk makanan yang sehari-hari, kita juga perlu bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apa yang Yesus katakan ini menarik bagi orang banyak. Kenapa menarik? Karena ya, makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Di masa itu belum banyak ada teknologi untuk mengawetkan makanan. Jadi makanan cepat harus dimasak dan harus cepat dimakan, karena kalau tidak akan busuk. Setiap kebudayaan, setiap bangsa punya teknologi mengawetkan makanan masing-masing. Orang Korea menciptakan kimchi yang bisa bertahan berbulan-bulan. Selama musim dingin mereka bisa makan, walaupun tidak ada sayuran yang bisa ditanam, tapi mereka tak bisa makan selama musim dingin karena kimchinya bisa bertahan berbulan-bulan. Selama pandemi ini, itu makanan yang penting di rumah kami, supaya tidak harus keluar untuk beli sayur setiap hari gitu ya. Orang banyak tertarik dengan gagasan yang Yesus berikan ini, makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal.
Sehingga mereka bertanya kepada Yesus, apa yang harus kami perbuat? Dan Yesus menjawab, yang kalian harus lakukan adalah percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sederhana. Untuk mendapatkan makanan yang bertahan sampai hidup kekal, yang perlu dilakukan adalah percaya kepada Yesus. Wow, keren sekali. Kita semua mau kan? Kita mau percaya kepada Yesus supaya mendapat makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Tapi, apa artinya percaya kepada Yesus, Bapak Ibu? Kalau kita mencermati percakapan Yesus dengan orang banyak, kita akan melihat ada satu masalah dalam percakapan mereka. Masalah itu adalah Yesus dan orang banyak ini punya paradigma yang berbeda. Orang banyak berpikir tentang soal-soal penghidupan mereka. Orang banyak berpikir makanan yang mereka maksud, yang mereka pahami adalah makanan jasmani. Kebutuhan-kebutuhan jasmani. Sedangkan yang Yesus mau katakan, yang Yesus sedang bicarakan dengan mereka adalah kebutuhan rohani, kebutuhan yang melampaui kebutuhan jasmani. Bukan soal makan dan minum dan pakaian tempat tinggal di bumi ini, tapi soal yang lebih penting bagi mereka, yaitu soal rohani, soal kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum membahas lebih jauh percakapan Yesus dan orang banyak ini, saya mau kita untuk melihat bahwa orang banyak ini, dan juga banyak orang Kristen hari-hari ini, menderita apa yang saya sebut rabun jauh rohani. Rabun jauh itu adalah penyakit yang kita tidak bisa, penyakit mata, ketidakmampuan untuk melihat objek pada jarak yang jauh. Kita bisa melihat objek pada jarak yang dekat, tapi tidak bisa melihat objek yang berada pada jarak yang jauh. Itu namanya rabun jauh. Dan orang Kristen, banyak orang Kristen hari-hari ini mengalami rabun jauh rohani. Kenapa? Karena tidak bisa melihat apa yang melampaui kebutuhan penghidupannya. Beriman kepada Tuhan, ya, beriman kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus, ya, mengaku percaya kepada Yesus. Tapi iman percayanya tidak bisa melampaui soal-soal penghidupannya. Tidak bisa melampaui kebutuhan-kebutuhan yang ada di depan matanya. Soal makanan, minuman, pakaian. Sehingga setiap kali berdoa, setiap kali bergumul, pergumulannya hanya melulu soal-soal penghidupan. Orang banyak yang berbicara dengan Yesus ini kira-kira seperti itu. Mereka bicara, bertukar pikiran dengan Yesus. Yesus bicara tentang roti yang bertahan sampai hidup yang kekal, makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, dan mereka berpikir di kepala mereka, wah ini bagus nih, makanan yang gak akan busuk, makanan yang bisa disimpan sampai kekekalan. Kita mau dong. Gimana caranya? Dan Yesus bilang caranya adalah percaya kepadaku. Percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedengarannya percakapannya udah akan sampai pada kesimpulan karena ya itu, cuma itu. Untuk dapatkan makanan yang bertahan sampai hidup kekal adalah percaya kepada Yesus. Tapi coba lihat bagaimana orang banyak ini menanggapi pernyataan Yesus itu. Di ayat 30 mereka mengatakan begini, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Wow, orang banyak ini bilang pada Yesus, ntar dulu, tandanya mana supaya kami percaya kepadamu? Pekerjaan yang engkau telah lakukan apa? Apakah engkau sebesar Musa yang telah memberikan mana di padang gurun kepada nenek moyang kami? Dahsyat sekali. Orang banyak ini telah mengalami mujizat 5 roti dan 2 ikan, makan sampai kenyang dengan modal 5 roti jelai dan 2 potong ikan. Tapi mereka mengatakan kepada Yesus sekarang, itu belum cukup. Nenek moyang kami mengalami mujizat yang lebih dahsyat. Mereka makan mana selama 40 tahun. Apakah engkau bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Musa? Supaya kami percaya kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, katanya, wah ini bebal banget sih ini orang-orang, kok bisa ngomong kayak gini sama Tuhan gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita renungkan, banyak orang Kristen hari-hari ini sebenarnya mengajukan pertanyaan yang sama kepada Tuhan. Hanya formulasi pertanyaannya bunyinya beda. Kok bisa gitu, Pak? Iya. Percaya kepada Yesus itu artinya apa? Percaya kepada Yesus artinya mengikuti ajarannya dan teladannya. Ajaran dan teladan Yesus secara utuh. Ajaran dan teladan Yesus sebenarnya simpel, tidak terlalu rumit. Ajaran dan teladan Yesus adalah bisa disimpulkan dengan mengasihi Tuhan,
Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan, dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Dan mengasihi menurut teladan Yesus adalah memberikan nyawa. Mengasihi menurut teladan Yesus adalah menganggap yang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Mengasihi menurut teladan Yesus adalah tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari kesenangan sendiri. Mengasihi menurut teladan Yesus adalah pikul salib. Mati bagi orang yang dikasihi. Nah, banyak orang Kristen mau ikut Yesus, mau jadi Kristen, supaya diberkati, supaya dapat roti. Tapi ketika diberitahu bahwa mengikuti Yesus artinya mengikuti ajaran dan teladannya, yang kayak tadi, orang-orang kemudian akan bilang, emang Tuhan udah kasih apa sama saya? Emang Tuhan udah lakukan apa untuk saya? Segala macam perhitungan kemudian muncul. Sebenarnya itu adalah ungkapan yang sama seperti ungkapan orang banyak ini yang bilang kepada Yesus, tanda apa? Pekerjaan apa? Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita harus percaya pada ajarannya dan teladannya, mengikuti teladannya. Kalau bilang percaya tapi nggak menghidupi teladan Yesus, omong kosong, kita nggak percaya. Dan percakapan Yesus dengan orang banyak ini menjadi bahan perenungan yang penting untuk kita. Orang banyak mengalami mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika disuruh ikut Yesus, percaya kepada Yesus, mereka minta tanda yang lebih besar. Dan Yesus kemudian menegur mereka dengan keras. Di ayat selanjutnya, ayat 32 kita bisa lihat. Bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Bukan mana itu roti dari surga. Roti dari surga adalah Yesus yang turun dari surga untuk memberi hidup kepada dunia. Dan mereka bilang, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Dan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persoalannya paradigmanya berbeda. Orang banyak itu masih berpikir soal roti jasmani, roti yang membuat mereka kenyang, perut mereka kenyang. Tapi Yesus bicara soal roti yang membuat mereka tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus mengikuti ajarannya dan menghidupi teladannya. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan diberkati. Pasti. Kenapa? Karena Yesus mengasihi kita. Bapa di dunia tidak akan beri batu kalau anaknya minta roti. Yesus bilang kan, Bapa di surga akan berikan apa yang kita minta. Tapi banyak orang Kristen, Bapak Ibu, salah memahami makna mujizat yang dialami. Mujizat itu adalah penanda kuasa dan kasih Allah. Tapi kuasa dan kasih Allah jauh lebih besar daripada mujizat-mujizat itu. Allah sendiri jauh lebih besar daripada mujizat-mujizat itu. Dan yang Allah mau berikan kepada kita bukan hanya apa yang bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Yang Allah mau berikan kepada kita adalah kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menciptakan manusia untuk hidup dalam kekekalan bersama dengan Allah. Ketika di Taman Eden, Adam dan Hawa bebas makan buah pohon kehidupan, sehingga mereka tidak akan mati. Tapi ketika dosa masuk dalam hidup manusia, manusia mati. Yesus datang untuk memulihkan hidup yang kekal itu kepada manusia. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan memperoleh hidup yang kekal itu. Dan percaya kepada Yesus adalah percaya pada ajarannya dan teladan hidupnya. Kenapa begitu? Karena ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anak Allah yang juga diberikan tanggung jawab untuk memberi hidup pada dunia yang dalam kematian. Ketika kita percaya kepada Yesus, diri kita pun menjadi roti hidup bagi orang-orang yang dalam kematian. Karena itulah Bapak Ibu, kita perlu memiliki pemahaman yang sama dengan apa yang Yesus pahami. Ketika kita datang kepada Tuhan, apa yang kita cari? Apakah kita cari mujizat? Apakah kita cari roti yang mengenyangkan tubuh kita? Atau kita mencari Yesus, sang roti hidup,
Yesus memberi dirinya sebagai roti hidup untuk kita temukan, kita dapatkan, kita nikmati. Tapi menikmati sang roti hidup itu bukan berarti kita hanya menikmati begitu saja. Yesus mengatakan bekerjalah. Artinya ada kerja keras yang kita harus lakukan di dalam percaya. Yaitu apa? Hidupi ajaran dan teladan Yesus. Hidupi teladan kasih-Nya. Dengan menghidupi teladan kasih Yesus, kita jadi berkat bagi sesama kita. Orang Kristen suka dengan frasa diberkati untuk menjadi berkat. Wah, kalau saya berdoa seperti itu, aminnya kencang. Tapi apa yang dipikirkan? Apa yang ada di kepala ketika dengar kata diberkati untuk menjadi berkat? Kalau yang di kepala kita masih uang dan materi, kita masih seperti orang banyak yang mencari Yesus untuk makan kenyang. Yesus sudah memberi hidupnya kepada kita. Karena itu, syukuri hidup yang Tuhan telah berikan itu, dan hiduplah dalam percaya kepadanya. Kita sudah diberkati. Kalau orang Kristen masih berdoa, berkati, 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 supaya aku menjadi berkat, berarti belum ketemu Yesus. Kenapa? Karena kalau sudah ketemu Yesus, mendapat roti hidup itu, tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Jangan-jangan kita merasa sudah bertemu Yesus, padahal sebenarnya belum. Yang kita temui adalah rotinya, bukan Yesusnya. Nah, itu hari ini saya mengajak kita untuk bertemu dengan Yesus, sang roti hidup. Supaya kita tidak lapar lagi dan kita tidak haus lagi. Dan supaya hidup kita menjadi berkat. Kita mungkin tidak punya uang miliaran di tabungan kita, tapi kita tetap jadi berkat. Menjadi berkat itu bukan bagi-bagi uang supaya orang sanjung-sanjung kita. Apalagi kalau motivasinya seperti itu, supaya dapat kehormatan di dunia ini, itu bodoh sekali. Menjadi berkat itu adalah ketika kita membagikan hidup kita. Di Shine saya sering bilang, saya memang gak punya uang banyak. Tapi kalau saya bisa makan ayam goreng dan melihat saudara saya gak bisa makan, saya memilih untuk tidak makan ayam goreng. Mending saya makan tempe, supaya saya bisa makan tempe goreng bersama dengan saudara saya yang tidak punya makanan itu. Itu menjadi berkat. Ketika Tuhan memanggil kami untuk melayani anak-anak jalanan dan anak-anak beresiko, kami nggak punya uang banyak. Dan sampai hari ini pun kami tetap bukan orang kaya. Tapi kami tetap bisa jadi berkat. Kenapa? Karena yang kami berikan adalah hidup kami. Teman-teman yang bekerja bersama-sama di Dream House memberikan hidupnya. Dan kita semua melihat Tuhan bekerja. Tuhan melakukan mujizat demi mujizat. Karena itu Bapak Ibu, roti hidup itu membuat kita nggak lapar. Roti hidup kita itu membuat kita nggak haus lagi. Kalau kita udah nggak lapar dan nggak haus, kita akan produktif. Kita akan kreatif. Jadi berkat. Di masa pandemi ini, banyak orang berteriak, kekurangan ini, kekurangan itu. Apakah kita juga sama berteriak? Secara materi mungkin kurang. Tapi satu hal, kalau kita sudah menyambut Yesus, roti hidup itu, maka kita nggak lapar, nggak haus. Itu artinya apa? Kalau kita bersama dengan Yesus, kita akan tahu mengucap syukur. Dan orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang produktif. Kenapa? Karena mengucap syukur menghasilkan sukacita, dan sukacita mendorong kita untuk bisa berpikir kreatif. Ketika kita berpikir kreatif, kita jadi produktif. Dan kehidupan yang produktif menjadi berkat. Mari Bapak Ibu, teguran Yesus kepada orang banyak ini jadi teguran bagi kita juga. Biarlah hari ini hidup kita adalah hidup yang percaya kepada Dia yang diutus Allah. Biar hari ini hidup kita adalah hidup yang menikmati sang roti hidup itu. Dan hidup kita menjadi hidup yang membagikan hidup kita kepada sesama yang membutuhkannya. Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, ampuni kami bila selama ini kami hanya mencari roti dan bukan mencari Tuhan. Kami mau bertobat dan kami mau mencari Yesus, menemukan Yesus, menikmati sang roti hidup itu. Dan kami mau meneladani ajaran dan teladan Yesus dalam hidup kami, supaya hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus bimbing kami. Bila hidup kami sungguh-sungguh sesuai dengan ajaran dan teladan Yesus, dan hidup kami sungguh-sungguh penuh berkat dan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sarang hamnida na Yesuni. Bapak yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu pertama dalam bulan Agustus. Oleh karena itu kita akan bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu sudah menyiapkan di rumah minuman dan roti, dan kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama, dan saya akan memandunya secara online. Bapak yang dikasihi Tuhan, saya mau sharing sedikit tentang perjamuan kudus ini. Di dalam tradisi Yahudi, ketika seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan, dia akan mengangkat secangkir anggur dan mengatakan seperti ini kepada calon mempelainya. Aku mempersembahkan kepadamu darahku, hidupku, masa depanku, dan semua yang ada padaku. Aku bersedia berikan kepadamu. Maukah engkau berbagi hidup dengan aku? Wanita yang ditawarkan secangkir anggur ini bisa menolak atau menerima. Dan kalau dia mau menerima, dia akan menerima dan mengatakan, aku menerima apa yang kau persembahkan kepadaku, dan aku juga mempersembahkan diriku kepadamu. Yesus menawarkan dirinya kepada kita. Anggur melambangkan darah Yesus, roti melambangkan tubuh Yesus. Ketika kita minum anggur, ketika kita makan roti, kita menerima tubuh dan darah Yesus yang ditawarkannya kepada kita. Kalau kita menerimanya, kita juga memberikan tubuh kita, hidup kita kepadanya. Dengan sikap seperti ini, mari kita mengambil perjamuan kudus kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti di tangan kita melambangkan tubuh Yesus yang dipersembahkannya kepada kita. Dengan makan roti ini, kita sepakat dengan pengorbanannya, dan kita pun sepakat untuk memberikan hidup kita, tubuh kita kepadanya. Ambillah dan makanlah dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Anggur di tangan kita melambangkan darah Yesus yang dipersembahkannya untuk kita. Ambillah dan minumlah sebagai persembahan kita kepadanya, bahwa kita juga mau memberikan hidup kita kepadanya dalam nama Yesus. Mari ambil waktu berdoa secara pribadi, naikkan syukur kita kepadanya. Sarang handa hadir. Sarang handa hadir. Ikanuril jalan orang. Sarang handa
lagi naikkan pujian ini lebih sungguh. Sarang Handa Adera. Sarang Handa Adera. Niganuril jalan orang. Sarang Handa Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Inilah tubuh kami, inilah hidup kami. Kami juga mau persembahkan kepada-Mu. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembatasan kegiatan masyarakat masih belum berakhir. Karena itu kita belum bisa bertemu secara tatap muka. Tapi kita punya beberapa acara secara online, persekutuan doa setiap Jumat malam lewat Zoom meeting. Dan hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Kami bisa memberikan persembahan lewat transfer ke rekening yang ada di Bank BRI ataupun di Bank BCA atau lewat PayPal Saint Jogja. Dan kita akan berdoa untuk persembahan kita, tapi saya juga mengajak kita untuk berdoa buat keadaan bangsa kita. Kita berdoa agar penanganan COVID-19 ini semakin hari semakin baik dan semakin berkurang angka penularannya, dan juga untuk distribusi vaksin bagi penduduk di Indonesia bisa berjalan dengan lancar sehingga bangsa kita bisa mencapai kekebalan komunitas. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan. Saat ini kami memberikan persembahan kami memberikan dengan sukacita, kami memberikan dengan rela, karena kami percaya Tuhan memberkati hidup kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, Tuhan, untuk penanganan COVID-19 dan untuk distribusi vaksin bagi penduduk Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan campur tangan dan Tuhan tolong, sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan juga bangsa ini menjadi bangsa yang saling menopang, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang mencari kesempatan dalam kesempitan, tapi kami sama-sama saling mengasihi dan kami boleh melihat bangsa ini boleh keluar dari persoalan pandemi ini, ya Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk berkat Tuhan, dan kami percaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami untuk kami terus menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus, senang siap memberi, katakan amin. Haleluya. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalam dan gambaran dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalam dan gambaran dalam. Ku jatuh cinta padanya. Saudara, kita naikkan janji iman kita, Call of God. We
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera melampaui segala akal manusia. Kasih yang sempurna dalam Kristus Yesus. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa batas. Pertolongan dari Roh Kudus. Pertolongan yang tidak putus-putusnya. Memberkati hidup kita semua. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Berkat Tuhan mengalir dengan limpahnya. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kita menutup dengan berdoa. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Inilah kerajaanmu, inilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.